Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah. Jadi seperti saya katakan tadi, cukup banyak hiburan dan permainan. Di televisi kita nonton hiburan macam-macam. Televisi nasional ya. Televisi daerah juga ada. Di Aceh TV juga banyak hiburan. Tapi hiburan-hiburan yang ada di Aceh TV itu masih sesuai dengan syariat Islam. Misalnya Ratu, itu baik, ada pesan-pesan dakwah oleh Syekh Yan. Ada juga Syai Pak Jambu, itu nadam hikayat di situ. Itu penuh dengan unsur-unsur dakwah. Ada juga zikir, itu juga hiburan yang baik, yang mengingatkan kita. Jadi saya lihat, saya pantau di Aceh TV ini banyak sekali hiburan yang sangat islami. Ada lagu-lagu Aceh, itu juga banyak yang islami. Ada 1-2 lagu-lagu cinta, putus cinta dan sebagainya. Itu juga hal yang wajar ya, karena memang kesenangan orang-orang muda. Ada musik, ya, musik itu apa hukumnya? Itu hukumnya itu diperdebatkan oleh para ulama. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang mengharamkan. Tetapi ada ulama kontemporer, istilahnya ulama modern ya, oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi, ulama besar dari Mesir ya, membolehkan musik-musik itu juga dibolehkan, tapi yang penting bagaimana nyanyinya, bagaimana. Kalau didendangkan lagu-lagu yang membawa kepada ketakwaan, lagu-lagu qasidah, walaupun diiringi oleh musik, itu dibolehkan. Tetapi kalau lagu-lagu itu membawa manusia kepada kelalaian, asyik masyuk, memikirkan cinta birahi, itu diharamkan oleh Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitab beliau Halal wal Haram fil Islam. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, nampaknya sudah masuk SMS ya. Iya, ini menarik dari Ibu Kasmawati di Lu'ngah, Aceh Besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukumnya main musik, meniup seruling dan main rebana? Ya Ibu Kasmawati ya, di Lu'ngah ya. Alhamdulillah. Jadi main musik, musik apa ya? Kalau musik-musik itu mengiringi lagu-lagu qasidah, rebana juga begitu, boleh hukumnya. Boleh. Walaupun ada ulama yang juga menganggap itu adalah lara. Jadi sia-sia juga main-main musik itu dan membuat orang lalai. Tapi banyak juga pemain musik itu yang taat, beriman, bertakwa ya. Seperti Cak Stephen, Yusuf Islam ya. Ada dulu Piramuli, orang-orang yang tidak pernah tinggal salat. Ada Roma Irama, ada Ibi Gadi. Di Aceh hampir semua penyanyi-penyanyi Aceh itu orang-orang yang salat 5 waktu. Karena itu Ibu Kasmawati tidak masalah, asal jangan berlebihan. Yang berlebihan itu perempuan misalnya membuka auratnya sambil menyanyi, juga menjual auratnya, menjual dadanya, lehernya, menjual betisnya, itu haram. Jadi sudah masuk haram.
Jadi penyanyi yang seperti itu sudah haram. Sejumlah penyanyi top ya di dunia ini atau di Indonesia sendiri, mereka itu melakukan yang haram, menjual auratnya. Itu tidak boleh menurut Islam. Terima kasih Ibu Kasmawati di Lunga ya. Ada juga Abdul Muhyi. Ini di Darussalam ya. Abdul Muhyi bertanya, apa hukum main apa ini MMA? Emang apa tuh yang main, mungkin yang di TV itu yang berkelahi itu ya, pertarungan bebas ya, ya gitu. Apa hukum main MMA Ustaz? Dari Abdul Muhyi ya, di Darussalam. Bagaimana ya? Baru-baru ini ada juara dunia itu Khabib, Khabib dari Rusia, Islam dia. Dia membaca Alhamdulillah, ya. Dia berdakwah setelah menang. Tinju juga begitu, mirip-mirip kan. Juga di dalam tinju itu juga ada orang-orang Islam seperti Muhammad Ali dulu. Mike Tyson itu namanya Abdul Aziz, nama Islamnya. Jadi Mike Tyson juga Islam. Ada lagi beberapa juara dunia lainnya juga Islam. Apa hukumnya main itu? Itu kan. Jadi yang kita dapatkan hukum main tinju, hukum main MMA itu ya, apa itu main main pertarungan bebas itu ya. Itu kalau di fatwa-fatwa ulama itu haram. Nah, maka di Malaysia pun dilarang main tinju. Cuma ada masalah lain. Ternyata kadang-kadang di dunia olahraga keras itu juga terselip unsur dakwah yang luar biasa. Muhammad Ali kalau sudah menang, dia berceramah sambil dia mengucapkan Allahu Akbar. Dia memperkenalkan Islam di Eropa. Begitu juga Khabib, begitu juga banyak atlet dunia yang beragama Islam itu berdakwah di atas ring. Maka ada ulama yang berpendapat tidak haram lagi. tidak haram lagi karena juga bukan wa'aidikum ila tahlukah, itu bukan bunuh diri dengan tangannya. Kenapa bukan bunuh diri? Karena sudah ada wasit. Ada wasit yang melerai kalau sudah yang satu itu sudah kalah dengan sampai mati. Jadi dilerai. Ya. Jadi ada pendapat ulama-ulama sekarang ini yang membolehkan itu. Tetapi hukum dasarnya haram ya. Hukum dasarnya tinju itu haram atau MMA itu haram. MII apa bacaannya ya. Apalagi perempuan ya. Jadi perempuan juga ada atlet itu, atlet tinju perempuan. Laila Ali itu anak Ali ya, anak Muhammad Ali. Laila Ali itu selalu menang. Dia itu orang Islam juga, tapi juara dunia. Dia itu banyak membantu fakir miskin, ya, membantu fakir miskin. Jadi yang aslinya itu bisa berubah. Ya. Jadi hukum dasarnya haram karena saling berkelahi, membunuh, berdarah-darah. Tetapi ketika manfaatnya sangat besar, itu hukumnya bisa berubah. Tapi saya tidak berani menyebutnya halal. Tidak berani menyebutnya halal. Kita baca lagi SMS ya.
SMS dari Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, apa hukumnya main bola kaki? Ini sangat mendunia Ustaz. Apa hukumnya? Karena bola kaki itu kan nampak aurat juga Ustaz. Juga kadang-kadang orang berkelahi. Abdul Rahman di Lambaru Scape ya. Begini Abdul Rahman ya. Memang pernah ulama mengharamkan main bola kaki. Termasuk ulama besar Aceh Abu Mudawali di dalam kitabnya Al-Fatawa, beliau mengharamkan main bola kaki. Tetapi ketika Abu Mudawali mengharamkan bola kaki itu, ulama-ulama dari Arab Saudi juga mengharamkan waktu itu, tahun 60-an. Namun kemudian ulama-ulama Arab Saudi mencabut fatwa haram bola kaki dan membentuk organisasi bola kaki. Maka di Arab Saudi sekarang setiap sekolah, setiap kampung ada lapangan bola. Mereka main bola. Jadi olahraga yang paling mereka sukai. Begitu juga di Indonesia, di Aceh, kita juga semuanya pernah terlibat. Kalau saya dulu pernah main bola Bohgiri, Pelumi Bohgiri main bola. Karena enggak ada bola, sangat susah kita beli bola. Jadi Bohgiri, buah giri itu dilembekkan, dibakar sedikit sudah lembek, kita jadikan bola. Pernah juga yang lebih tradisional lagi. Jadi kantong plastik hitam itu kita masukkan ke dalam kantong, ke dalamnya itu kantong-kantong plastik yang lain, ada kain tua, kita bulatkan, kita main bola juga sama anak-anak dulu di kampung. Memang sesuatu yang sangat digemari orang. Ada di Banda Aceh ini Mahrim Siraya, namanya Tengku Haji Fakrudin Lahmudin. Beliau itu sangat senang main bola dan bermain bola beliau. Jadi ada perubahan fatwa juga ya. Kalau Abu Mudawali zaman dulu mengharamkan, tapi sekarang bola itu sudah seperti tidak diharamkan lagi. Bagaimana dengan nampak auratnya? Pemain Arab Saudi saja nampak auratnya, nampak lututnya. Ini juga masalah ya, masalah juga. Wallahu a'lam. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.